Awalnya saya merasa ada kedutan ringan di bagian kelopak mata saya sebelah sini. Saya merasa itu kedutan yang biasa, saya anggap sepele waktu itu, namun seiring bertambahnya hari, kedutan ini makin lama makin kencang, kemudian frekuensinya juga makin bertambah. Yang awalnya sehari hanya 3 kali, 4 kali, namun lama-lama kedutan ini hanya berjeda 5 menit saja sudah kedutan dan itu frekuensinya sangat sering. Dari frekuensi yang tinggi itu kemudian juga ditambah dengan jangkauannya yang awalnya hanya di wilayah kelopak mata, kemudian merembet ke wilayah alis, kemudian juga merembet ke wilayah wajah saya, area pipi sebelah sini, kemudian ke area mulut sebelah sini, hingga area dagu dan juga area pelipis. Jadi jangkauannya sangat luas. Ini sangat-sangat mengganggu aktivitas saya. Kemudian setelah saya periksakan dengan dokter, kemudian dokter memvonis saya bahwa saya mengalami gangguan hemifacial spasm. Apa itu hemifacial spasm dan bagaimana cara saya sembuh dari gangguan ini? Simak terus video ini ya guys. Hemifacial spasm. Hemi itu artinya separuh, facial itu artinya wajah, spasm artinya adalah kejang. Jadi secara bahasa hemifacial spasm adalah kejang pada separuh wajah. Orang secara umum menyebut ini dengan istilah merot ya biasanya ya. Uh, Hemifacial spasm ini disebabkan karena adanya pertemuan antara saraf wajah, yakni saraf wajah nomor 7 dengan pembuluh darah. Jadi misalkan ini adalah pembuluh darah, ini adalah sarafnya sempat menempel seperti ini. Dan kemudian karena pembuluh darah tersebut menekan saraf, akhirnya saraf tersebut kejang-kejang dan mengakibatkan pada wajah sebelah kiri ataupun kanan mengalami denyutan secara konstan. Denyutan ini bahkan terjadi ketika saya sedang tidur, bisa dilihat di gambar ya. Jadi pada saat saya tidur, ketika kondisi tidak sadar, denyutan itu tetap terjadi dalam durasi yang sangat panjang, bahkan hanya berjeda sekitar 3 atau 2 menit, kedutan itu sudah ada lagi. Menurut Dr. Sofianto, salah satu ahli HFS Indonesia, beliau mengatakan bahwa HFS ini terjadi pada 8 di antara 100.000 orang, jadi banyak juga ya. Jadi seandainya penduduk Indonesia ini jumlahnya adalah 270, mungkin sekitar 12 ribuan atau 11 ribuan orang itu terkena HFS. Jadi sebenarnya banyak yang terkena HFS, cuman mereka tidak tahu harus mencari informasi dari mana. HFS berbeda dengan stroke, Bell's palsy maupun kedutan biasa. Jadi kalau stroke itu akibat daripada pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan sebagian organ tubuh itu bermasalah, biasanya merot dan merotnya itu permanen. Kemudian Bell's palsy itu juga sarafnya bermasalah, biasanya sarafnya lumpuh, kemudian mengakibatkan wajah di salah satu sisi itu merot gitu. Kemudian kalau kedutan biasa itu juga biasanya nampak hanya terjadi kedutan sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu biasanya hilang. Nah, HFS ini berbeda. HFS ini sarafnya sehat, pembuluh darahnya sehat, hanya saja memang sempat ada gangguan, yakni saraf nomor 7 itu bertemu dengan pembuluh darah atau istilahnya konslet. Jadi kabelnya itu sempat konslet sehingga perlu dipisah agar tidak terjadi kejang pada wilayah mata. Saya mengalami HFS sudah kurang lebih 4,5 tahun. Waktu itu saya ingat sekali tahun 2017 sekitar bulan Agustus, saya sedang ada kegiatan di luar kota. Saya merasa ada denyutan yang pelan waktu itu, tapi sering, yakni di wilayah kelopak mata sebelah kiri saya. Waktu itu karena saya menganggap biasa, saya sempat biarkan waktu itu, jadi nggak ada tindakan apapun. Tapi kemudian karena denyutan ini makin lama makin sering dan makin kencang, saya coba periksakan masalah ini ke tempat pijat tradisional waktu itu. Jadi saya sempat pijat
di wilayah kaki, jadi kakinya itu ditekan-tekan, ada refleksi di wilayah kaki yang tujuannya untuk merelaksasi saraf wajah saya. Saya waktu itu disampaikan oleh tukang pijatnya bahwa Mas ini paling 4-6 kali pijat sudah selesai. Tapi kemudian waktu itu sudah 4 kali, sudah 5 kali, bahkan 12 kali saya melakukan pemijatan di situ, nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Jadi nggak ada berkurang, nggak ada kemudian lebih pelan atau jangkauannya lebih kecil, itu nggak, masih saja kedutan ini terjadi. Kemudian karena saya merasa nggak puas di situ, nggak ada perubahan apapun, tahun 2018 saya periksakan masalah ini atau gangguan ini ke dokter saraf waktu itu. Analisis dari dokter saraf mengatakan bahwa saya disebut bahwa saya itu kecapean di situ. Terlalu capek, terlalu stres gitu ya. Terlalu diforsir, kemudian menyebabkan saraf saya terlalu kencang gitu. Kemudian saya diberikan obat beberapa butir, diminta untuk diminum sekitar jangkauan 5-7 hari. Setelah saya minum, ternyata sama juga, nggak ada perubahan apapun. 2018 saya kembali melakukan terapi. Kali ini saya mendatangi sebuah klinik fisioterapi milik salah satu dokter terkenal di Jogja. Di situ saya diterapi dengan semacam sengatan listrik elektronik pada bagian punggung saya. Jadi ada semacam sengatan-sengatan kecil, ada getaran-getaran yang fungsinya untuk merelaksasi bagian saraf. Kemudian setelah itu saya juga disinari semacam sinar warna merah yang fungsinya untuk menghangatkan wilayah badan saya bagian belakang dan sebelah kiri. Untuk terapi ini saya lakukan sebanyak 12 kali, jadi cukup banyak, padahal yang dijanjikan dokter itu 5 kali sudah sembuh. Tapi faktanya saya sudah 12 kali melakukan terapi di klinik tersebut dan tidak ada perubahan yang positif sedikit pun. Jadi tetap saja terjadi seperti itu. Masih di tahun 2018 saya kembali melakukan terapi. Kali ini metodenya adalah akupuntur. Saya mendatangi sebuah klinik dari milik salah seorang dokter umum, tapi beliau itu spesialis akupuntur. Saya di akupuntur di bagian punggung, kemudian di bagian kaki juga, dan juga di bagian wajah. Jadi wajah saya itu ditusuk beberapa jarum hingga bagian kepala sebelah sini. Saya di akupuntur sebanyak kurang lebih 12 kalian dari 5 terapi yang dijanjikan. Jadi awalnya dokter juga mengatakan hal yang sama bahwa paling 5 kali lah sembuh gitu. Tapi faktanya sudah 12 kali saya nggak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Masih saja kedutan itu terjadi dan terjadi lagi. Jadi setelah di tahun-tahun sebelumnya saya sudah melakukan pemeriksaan ke beberapa tempat, mulai dari fisioterapi, kemudian refleksi, kemudian sempat juga ke dokter umum, yang mana pengobatan tersebut lumayan memakan budget saya, karena sekali datang ke klinik fisioterapi itu saya harus membayar kurang lebih 75 hingga 100 ribu, dan untuk akupunturnya saya harus mengeluarkan gocek 100 ribu untuk 1 kali pertemuan. Jadi cukup lumayan juga pengeluaran di tahun-tahun itu untuk pengobatan HFS ini. Nah, di tahun 2019 saya kembali melakukan pengobatan karena saya ingin banget sembuh karena lumayan mengganggu HFS ini. Saya mendatangi salah satu rumah sakit terkenal di Jogja. Saya berkonsultasi dengan dokter saraf dan dokter tersebut mengatakan bahwa saya mengalami hemifacial spasm atau HFS. Nah, inilah untuk kali pertama saya mendengar istilah tersebut. Dan dari penjelasan dokter yang sangat gamblang ini, saya bisa menerima bahwa memang apa yang saya alami ini merupakan gangguan HFS. Lantas kemudian saya bertanya kepada dokter saraf yang saya temui tersebut, bagaimana sih dok agar masalah HFS ini bisa sembuh secara total atau permanen gitu. Dokter menawarkan bahwa salah satu pengobatannya yakni dengan cara suntik botox. Jadi bagian sini pelipis itu disuntik botox. Namun efektivitas botox ini hanya bekerja selama kurang lebih 3 hingga 6 bulan. Setelah itu denyutan atau kejang-kejang pada wajah akan kembali nampak gitu ya. Jadi
Karena solusi botox ini bukan solusi yang permanen, saya coba mencari alternatif lain. Kemudian dokter tersebut juga mengatakan bahwa salah satu solusi yang permanen yakni dengan operasi. Waktu itu saya cukup takut ya mendengar kata operasi, apalagi operasi di area kepala itu sangat menyeramkan bagi sebagian orang. Baik, setelah saya datang ke dokter spesialis saraf dan jawabannya bahwa solusinya adalah botox dan operasi, saya sedikit tidak puas dan saya coba cari jawaban lain, barangkali ada solusi lain selain botox dan operasi. Saya mendatangi salah seorang dokter spesialis bedah saraf dan ketika saya menyampaikan keluhan saya, ternyata jawaban beliau sama persis dengan dokter saraf sebelumnya yang saya temui itu, yakni solusi permanennya adalah operasi. Dan saya belum berani waktu itu untuk operasi karena sangat menakutkan. Masih di tahun yang sama, di tahun 2019, saya kembali melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan ke rumah sakit lain. Kali ini rumah sakit yang saya jadikan tempat konsultasi yakni rumah sakit di daerah Jawa Timur atau di Surabaya tepatnya, yakni di National Hospital. Kemudian saya juga sempat konsultasi juga di rumah sakit Manyar ya. Kemudian sempat juga di klinik Mitra Keluarga. Semua dokter yang saya tuju adalah dokter spesialis bedah saraf dan jawaban mereka ternyata sama. Saya mengalami HFS dan solusinya adalah operasi waktu itu. Jadi ternyata jawaban ketiga dokter di rumah sakit tersebut sama. Memasuki tahun 2020, kedutan saya makin hari makin sering, jangkauannya juga makin luas. Saya kembali melakukan pemeriksaan. Kali ini saya periksa ke salah satu rumah sakit di Jakarta, yakni Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Salah satu dokter spesialis bedah saraf, saya ajak konsultasi waktu itu dan jawabannya ternyata sama juga. Saya harus melakukan tindakan operasi agar HFS ini bisa sembuh secara permanen. Selama kurang lebih 1,5 tahun, dari tahun 2020 pertengahan hingga 2021 akhir, saya sengaja tidak melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan gangguan HFS ini karena terus terang saya takut sekali dengan jawaban para dokter tersebut yang mengatakan bahwa solusinya adalah operasi. Waktu itu saya sempat berstatement sendiri bahwa mungkin ini karena saya terlalu kecapean, saya terlalu stres, saya terlalu lelah. Nah, selama 1,5 tahun itu saya coba bawa situasi diri saya dalam kondisi yang santai. Jadi saya coba merilekskan diri, menyantaikan diri, tidak banyak lembur dan lain sebagainya. Tapi nyatanya ternyata kedutan ini makin lama justru makin kencang, jangkauannya juga makin luas. Jadi ketika dibawa rileks pun ternyata tidak memberikan dampak apapun. Yang dirasakan oleh penderita HFS itu yang paling utama adalah kejang pada wajah ya, jelas itu ya. Jadi biasanya area kantong mata, area alis, kemudian area pipi, area mulut, kemudian biasanya sampai dagu, hingga area pelipis. Itu hal yang biasanya umum terjadi pada penderita HFS. Kemudian ketika pada tingkat tertentu, ketika semakin lama biasanya telinga itu berdengung. Jadi sebelah kiri, kalau misalkan yang terkena adalah sebelah kiri, itu berdengung cukup kencang dan itu sangat mengganggu aktivitas. Kemudian secara fisik itu tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sakit baik di bagian kepala maupun di bagian tubuh yang lain. Secara fisik baik-baik saja, tapi memang HFS ini sangat mengganggu secara sosial, terutama bagi teman-teman sekalian yang sering berada di forum-forum umum gitu ya, entah itu memimpin pertemuan ataupun membawakan sebuah acara, itu sangat mengganggu sekali. Penyebab HFS ini secara teori ada dua pendapat ya dari beberapa dokter yang sudah saya temui. Ada dokter yang mengatakan bahwa HFS ini disebabkan karena faktor kelelahan, kecapean, stres gitu ya, mungkin tekanan kerja yang mengakibatkan saraf itu tegang, kemudian mengakibatkan kejang-kejang pada separuh wajah. Kemudian ada juga dokter yang berpendapat bahwa HFS ini disebabkan secara alamiah. Jadi saraf nomor 7 itu secara alami kebetulan tertempel pembuluh darah atau tertekan pembuluh darah, kemudian mengakibatkan kejang-kejang.
Bahaya HFS. Jadi HFS itu nggak membahayakan tubuh sebenarnya. Secara kesehatan itu kita nggak terganggu. Itu jawaban yang saya dapatkan dari salah seorang dokter. Jadi HFS itu nggak mengganggu kesehatan, tapi memang HFS itu mengganggu kita secara sosial. Dan apabila dibiarkan berlarut-larut hingga bertahun-tahun, itu akan mengakibatkan mata bisa tertutup kelopak mata kita secara permanen. Jadi bisa seperti ini. Seperti itu. Setelah 1,5 tahun saya tidak melakukan pemeriksaan maupun konsultasi, ternyata denyutannya itu makin intens ya. Dan pernah saya coba sekitar 3 bulanan itu, saya melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, ternyata kedutannya makin kencang. Jadi orang HFS itu ketika dia dibawa berpikir terlalu serius, terlalu sepaneng gitu istilahnya, kemudian di bawah tekanan apalagi itu kedutannya akan semakin kencang dan jangkauannya juga semakin luas. Nah setelah itu karena 1,5 tahun saya vakum dan ternyata tidak memberikan dampak apapun, tidak kemudian saya bawa rileks tapi dampaknya itu makin berkurang, ternyata nggak seperti itu. Saya akhirnya memutuskan untuk kembali periksa, yakni saya mendatangi rumah sakit di Jogja, Rumah Sakit Sarjito. Saya periksa ke poli bedah saraf waktu itu. Dari pemeriksaan terakhir itu lagi-lagi jawabannya sama, bahwa solusinya adalah operasi. Tidak ada solusi lain saat ini yang bisa menyembuhkan gangguan HFS selain operasi itu sendiri. Jadi operasi waktu itu adalah jawaban terakhir agar si penderita HFS ini bisa sembuh total dari gangguan denyutan wajah ini. Oke, jadi belum banyak rumah sakit yang bisa menangani kasus HFS ini karena HFS merupakan salah satu gangguan yang langka ya. Dan saat ini memang hanya rumah sakit besar saja yang bisa menangani gangguan HFS. Salah satu rumah sakit yang sangat saya rekomendasikan apabila sahabat-sahabat semua mungkin menderita HFS, itu bisa beroperasi atau melakukan tindakan penyembuhan di Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Di rumah sakit tersebut terdapat salah satu dokter yang sangat expert menurut saya. Beliau adalah pakarnya, ahlinya, jam terbangnya juga sudah sangat tinggi dalam menangani kasus ini. Beliau adalah Dr. Sofyan, yang mana Indonesia itu perlu bangga karena mempunyai dokter yang sangat expert di bidang HFS ini. Jadi sebenarnya National Hospital itu rumah sakit yang saya idam-idamkan. Saya bisa melakukan pengobatan di sana. Namun apa daya, karena keterbatasan dana yang saya miliki, saya mengurungkan untuk bisa berobat di sana. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk mencari alternatif rumah sakit lain yang pernah menangani kasus HFS, dan saya dapatkan rumah sakit itu. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, saya bisa sembuh seperti sekarang ini tanpa adanya kedutan maupun denyutan di area wajah. Operasi ini saya bayar atau saya selesaikan administrasinya dengan BPJS, yang mana bisa menekan pengeluaran saya. Bagaimana dan di rumah sakit mana saya melakukan operasi HFS ini? Ikuti terus channel ini ya guys. Nanti kita akan bahas di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.